Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astia Ibriani dengan NIM 230331608 Di sini saya akan melakukan micro teaching dengan model pembelajaran IPA Kooperatif STAD dengan materi makromolekul. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sudah sarapan? Kok lemas? Belum selalu. Oh, sendiri dong ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa dapat dicukupkan. Ibu absensi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Sarah Bael, Widya Wahyu, Hadir, Bu. Natalia, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Hagiim. Oke, ada semua ya, tidak ada yang izin. Oke, karena sudah Ibu beritahukan untuk kelas hari ini di grup kelas kalian ya. Hari ini akan mempelajari satu materi yang cukup penting ya dan itu relate dengan kehidupan kalian masing-masing, yaitu makromolekul. Oke, sebelum ke materi inti nih, Ibu mau kalian nonton video ini dan amati video yang ditampilkan ya. Dan barang konsumsi hingga aplikasi teknik yang paling menantang sekalipun. Nah, di barang-barang ini sering nggak kalian temui di kehidupan kalian? Sering. Terutama di rumah ya, itu kan ada botol minum, kemudian ada pipa, terus ada semprotan. Itu kan sering banget kalian jumpai. Nah, terus kalian persamaan dari ini ada yang tahu? Dari plastik, Bu. Oke, dari plastik, bagus. Lanjutkan lagi ya. Struktur molekulnya yang unik membuat polimer begitu istimewa. Struktur ini menentukan semua sifat makroskopisnya, seperti bagaimana polimer berperilaku pada suhu yang berbeda dan bagaimana polimer merespons tekanan yang diberikan. Memahami struktur ini adalah kunci untuk menguasai polimer. Jadi, disitulah kita akan kembali. Polimer adalah bahan yang terbuat dari kumpulan molekul yang sangat panjang. Nah, kalau bahan-bahan tadi itu dilihat secara mendalam strukturnya, itu seperti ini. Ada molekul-molekul kecil yang disebut dengan polimer. Penasaran polimer apa? Penasaran, Bu. Oke, sekarang kita menuju ke ini, materi kita hari ini. Oke, sebelum ke makromolekulnya, Ibu mau tanya, masih ingat nggak kalian dengan materi hidrokarbon kayak alkena, alkuna, alkana, ingat? Ingat. Nah, alkana itu apa sih? Ciri khasnya alkana apa? Ini satu ikatan. Oke, kalau alkena, Dua ikatan. ya ada ikatan tangkal. Alkuna? Oke, bagus. Jadi sebelum ke makromolekul ini kalian harus paham tentang senyawa-senyawa hidrokarbon karena kita akan berhubungan dengan itu nantinya. Nah, sekarang ini tadi yang kalian saksikan di video. Sebelum itu Ibu mau menjelaskan dulu. Ini nanti kalian setelah Ibu menyampaikan materi, kalian nanti akan dibentuk beberapa kelompok yang nantinya edukasi ini LKPD yang harus kalian kerjakan ke masing-masing kelompok kalian. Nanti ketika ada anggota kelompok kalian yang kurang paham, kalian bisa kasih tutor sebaya. Nah, setelah dikerjakan kalian bisa kumpulkan dan nanti akan ada kuis untuk masing-masing individu. Nah, setelah kuisnya itu skor tertinggi dari per kelompok nanti Ibu kasih reward. Gimana? Seru nggak? Oke.
tadi yang kalian amati dalam video ada beberapa benda-benda yang sering kalian temui di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, nantinya kita akan kupas di dalamnya itu ada apa aja sih, terus pembedanya apa, susun atas apa, dan lain sebagainya. Nah, Ibu punya dua contoh yang kalian bisa lihat di layar. Yang satunya ada plastik, yang satunya ada tempe. Nah, kira-kira menurut kalian nih, perbedaannya itu apa sih? Ada yang bisa? Tempe itu makanan, plastik itu benda. Oke, untuk makanan plastik itu benda ya. Ya. Oke. Nah, untuk kira-kira persamaan dari tadi kan perbedaannya ya. Persamaan dari kedua benda ini apa sih? Bu, Ya, betul ya. sama-sama tersusun dari molekul kecil. Oke, bagus sekali. Sama-sama tersusun dari molekul kecil. Tadi kan perbedaannya sudah ada jawabannya, kemudian persamaannya itu katanya tersusun dari molekul-molekul kecil. Nah, benar nggak sih? Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Menjelaskan konsep dasar monomer, polimer, dan reaksi polimerisasi secara umum, kemudian mengidentifikasi berbagai jenis makromolekul berdasarkan asalnya dan jenis monomernya. Tadi ada alami, ada tempe ya, terus ada sintetis, ada plastik dan lain-lain. Kemudian menentukan tata nama makromolekul sintetis sederhana sesuai aturan AIPAC atau konveksi yang berlaku. Kita sampai di tahap apa itu makromolekul. Nah, makromolekul ini sebenarnya senyawa kimia yang sangat-sangat besar yang terbentuk dari penggabungan ribuan hingga jutaan atom. Tahu atom kan ya? Tahu. Oke. Yang saling berikatan. Nah, kemudian polimer itu juga suatu makromolekul. Yang mana biasanya para ilmuwan itu lebih suka menyebutnya itu polimer, jadi daripada makromolekul. Nah, kemudian bagaimana pembentukan dari polimer? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oke, nggak tahu ya. Oke, kita bahas. Untuk pembentukan dari polimer itu sendiri itu dibagi jadi dua, yaitu polimer adisi dan juga polimer kondensasi. Ibu tuliskan dulu strukturnya ya. Oke, jadi itu strukturnya sudah Ibu tuliskan di papan. Kita kupas satu-satu ya. Polimer adisi itu terjadi melalui reaksi adisi yang memutuskan ikatan rangkapnya. Jadi yang kalian tadi sudah sebutkan ya, untuk alkena kan mempunyai berapa ikatan rangkap? 2. Nah, untuk polimerisasi adisi ini melibatkan pemutusan ikatan rangkapnya. Jadi yang semulanya ada 2 rangkap menjadi rangkap satu. Oke. Nah, sedangkan untuk polimer kondensasi itu pembentukan polimer melalui penggabungan 2 molekul kecil yang membentuk molekul besar. Yang biasanya untuk polimer kondensasi itu menghasilkan H2O atau air. Oke, seperti yang sudah dituliskan strukturnya di sini. Di sini C ini dengan C ini membentuk ikatan 2 rangkap. Itu disebut apa? Alkena. Bagus. Nah, ini nantinya dia akan membentuk rangkap satunya digunakan untuk mengikat molekul yang lain.
Nah nantinya OH di sini akan mengikat H di sini sehingga akan membentuk H2O. Ini ciri khas dari polimerisasi kondensasi. Jadi ketika menghasilkan H2O itu merupakan polimerisasi kondensasi. Oke, sekarang kita ke klasifikasi polimer. Yang tadi kalian sudah lihat ada plastik, ada tempe. Nah, apa perbedaan dari kedua polimer yang ada di bahan-bahan tersebut? Yang pertama berdasarkan asal polimernya. Asal polimer itu dibedakan menjadi dua, yaitu polimer yang berasal dari alam dan polimer yang berasal dari buatan atau biasanya sintetis gitu. Nah, kalau misalnya polimer alam itu dibentuk secara alami dan biasanya itu dihasilkan oleh makhluk hidup. Kalian bisa lihat bentuk contohnya itu ada protein, selulosa, karbohidrat, alam. Dan sudah biasa kan yang mengkonsumsi protein, mengkonsumsi karbohidrat. Kemudian untuk polimer buatan itu disintetis dengan bahan kimia. Dan contohnya tadi kayak ada yang plastik, pipa paralon, kemudian nilon yang sering kalian temui dalam kehidupan kalian sehari-hari itu merupakan polimer sintetis. Nah ini contohnya untuk polimer alami ya. Jadi ada amilum, monomernya ada glukosa, itu tergabung dalam biji-bijian atau umbi-umbian. Kemudian untuk polimer sintetis sendiri itu ada polipropena, polipropena, visin, neflon, dapron, nilon, dan polibutadiena. Itu semuanya sintetis dari bahan-bahan kimia. Nah, untuk berdasarkan jenis polimernya, untuk yang pertama itu ada hubung polimer. Hubung polimer ini terbentuk dari monomer-monomer yang sejenis. Jadi polanya seperti itu, ada A, nah itu merupakan polimer sejenis. Hubung polimer. Nah, yang selanjutnya itu ada kopolimer. Jadi kopolimer lawannya jadi di hubung polimer, yaitu polimer yang tersusun jadi berbeda jenis monomernya. Seperti contohnya ini strukturnya berbeda ya, polanya berbeda, sedangkan ini polanya sama seperti itu. Nah, untuk berdasarkan sifat polimernya itu juga dibedakan menjadi dua, yaitu termoplastik dan juga termosetting. Untuk termoplastik sendiri itu jenis polimer yang melunak ketika dipanaskan. Jadi dia tidak tahan panas setahan termosetting. Kalau termosetting itu polimer yang tetap keras walaupun terkena panas. Jadi hanya bisa dipanaskan ketika di suhu yang tinggi sekali. Nah, kita masuk ke tata nama polimer. Yang pertama kita lihat ke aturan dasar polimer adhesi ya. Di sini ada polietena atau biasanya nama dalamnya itu adalah polietilena. Oke, kita lanjut ke tata nama polimer ya. Yang pertama itu untuk polimer adhesi atau hubung polimer. Ada yang mau menuliskan strukturnya di depan? Saya. Oke, Nadia, silakan. Ini harus dibaca. Sudah dicatat kan ya ini? Sudah.
adalah monomer dari polimer ini. Jadi yang awalnya ini adalah etener. Nah, karena dia memutuskan ikatan rangka, maka dia bisa mengikat monomer-monomer yang lainnya. Cara menamainya, kita fokus pada monomernya apa sih? Etener kan ya? Maka polimerisasi adisi itu di awalnya itu ditambahi poli. Jadi poli atau ini nama alimatnya, kalau nama dagangnya atau nama yang di industri itu ada polietilener. Itu untuk polimerisasi adisi atau homopolimer. Nah, ini ada isoprena, struktur dari isoprena. Dia membentuk polimer. Ada yang tahu ini jawabannya apa? Poliisoprena. Bagus, poliisoprena. Tepuk tangan lagi. Ini untuk tata nama berdasarkan IUPAC, langkah-langkahnya bisa kalian catat ya. Mengidentifikasi struktur terkecil atau monomernya tadi yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian substituan-substituannya diberi nomor dari kiri ke kanan, kemudian diletakkan dalam kurung biasa atau kurung sebelum bebas. Ini untuk nama yang berdasarkan IUPAC. Ini ada contohnya di sini. Di sini ada struktur kimia dari stirena. Jadi ini monomernya di stirena, kemudian dia membentuk polimer, jadi menjadi polistirena. Nah, untuk nama IUPAC-nya itu ini kan fenyl etilena ya. Jadi namanya itu poli satu karena dia fenylnya mengikat yang nomor satu, maka menjadi poli 1 fenyl etilena. Nah, ini juga ini ada etilena, kemudian jadinya polietilena. Oke, kemudian di sini ada struktur dari politetrafluoroetilena. Kita fokus di sini dulu. Ini F-nya kan ada 2 ya, maka dia difluorometilena. Jadi nama dari IUPAC-nya yaitu polidifluorometilena. Masih ingat kan ya penamaan untuknya organik? Nah, sekarang adalah polimerisasi kondensasi. Ini sedikit berbeda dengan polimerisasi adisi yang tadi atau homopolimer. Ya, ini ada kodenya. Yang seperti kalian lihat di sini. Tahu nggak ini apa? Gede, betul. Nah, untuk kodenya bisa dilihat di sini ya. Kan tadi ada Stagran, Outflow, dan Graph. Itu berdasarkan dari monomer-monomernya. Kita lihat polanya, strukturnya seperti apa. Maka bisa kita pilih untuk pengurangannya. Yang itu tidak dikhususkan atau unspesifik. Jadi campuran. Sebenarnya ini penempatannya di sini di tengah dan ditulis miring. Seperti itu. Kemudian ada stat itu statistik. Jadi ketika kita mau memakai ini itu strukturnya itu acak. Jadi diatur oleh buku peluang atau statistik reaksi. Kemudian ada rank itu random, jadi acak juga. Jadi ini misalnya polanya seperti ini, kan bisa sematkan rank di situ. Kemudian ada alt atau bergantian AB itu struktur dari monomer-monomernya. Kemudian ada blok, itu polanya seperti ini. Jadi satu barisan A disambung dengan satu barisan B seperti itu. Kemudian ada graf atau cangkok, ini strukturnya seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke sifat-sifat polimer. Untuk sifat-sifat polimer ini digolongkan
beberapa qualified ya. Yang pertama, untuk berdasarkan panjang rantai polimer itu, semakin panjang rantai polimer maka kekuatannya dan titik laras senyawanya itu semakin tinggi. Karena dia semakin panjang, pemutusannya kan juga lama ya. Jadi itu mempengaruhi dari titik larasnya. Kemudian ada gaya antar molekul. Jika gaya antar molekulnya itu besar, maka polimernya itu semakin kuat dan nggak mudah meleleh gitu. Kemudian ada percabangan. Untuk rantai polimer yang bercabang banyak itu mempunyai daya tegang yang rendah dan lebih mudah meleleh. Kemudian ada ikatan silang antar rantai polimer. Semakin banyaknya ikatan silang, maka polimer semakin kaku dan rapuh sehingga dia itu mudah patah. Kemudian ada sifat kristalinitas rantai polimer. Jadi semakin tinggi sifat kristalinitasnya, rantai polimernya itu jadi akan lebih kuat dan lebih tahan lama terhadap bahan-bahan kimia dan juga enzim. Kemudian ada sifat thermal. Polimer sebagai isolator mempunyai sifat thermal yang baik walaupun polimer bukanlah konduktor. Kemudian ada sifat kelenturan. Nah, karena sifatnya ini lentur, polimer mudah diolah menjadi produk yang diinginkan. Seperti tadi kan plastik bentuknya bermacam-macam ya, beragam. Nah, itu bisa dibentuk berdasarkan sifat kelenturan dari polimer itu sendiri. Kemudian ada sifat ketahanan terhadap mikroorganisme. Untuk sifat ketahanannya ini biasanya dipunyai oleh polimer sintetis. Jadi dia itu antimikrobal gitu. Jadi botol-botol minum kalian ini sudah aman dari mikroorganisme. Ini ada beberapa manfaat dari polimer. Untuk PET, kemudian polyethylena itu digunakan sebagai karena sifatnya kuat itu bisa digunakan sebagai pipa, kemudian tangki dan lain-lain yang sering kalian temui itu ya ini bahannya dari sini seperti itu. Kemudian ada PVC itu juga bisa dia kuat ya, dia dan bentuknya bisa fleksibel, jadi bisa dibuat dengan macam-macam barang seperti itu. Ini dampak dari penggunaan polimer. Kalian nggak hanya melihat yang mudah-mudah saja. Oh, polimer itu mudah dibentuk sehingga dapat dibentuk berbagai macam barang. Tapi juga kita harus memperhatikan dampak yang ada gitu. Jadi untuk dampak penggunaan polimer itu, kalau polimer sintetis itu bersifat tidak mudah diuraikan. Seperti plastik-plastik tadi kan perlu ratusan tahun untuk mengurai di bumi ya. Kemudian untuk pembakaran polimer akan menghasilkan senyawa dioksin. Jadi itulah kenapa kalian kalau misalnya menjumpai ada orang yang membakar sampah plastik di jalan pernah ya, itu sebenarnya tidak diperbolehkan karena ya itu menghasilkan senyawa dioksin ketika polimer itu dibakar. Jadi nanti ketika kalian sudah dewasa, jangan main-main bakar sampah-sampah kalian ya, terutama yang berbahan-bahan plastik seperti itu. Nah, kemudian ketika dia terkena panas plastik pembungkus makanan, kemungkinan akan menyebabkan makanan monomernya itu terurai. Jadi kalian pernah kemasan makanan yang food grade dan juga nggak food grade, tahu? Jadi kemasan makanan yang food grade itu sudah aman, polimernya sudah aman dari mungkin melepaskan monomernya sehingga itu bisa kemakan di kalian. Tapi kalau sudah food grade aman itu. Jadi usahakan kalau misalnya beli kayak kotak makan, kemudian apa yang food grade ya. Ya, ada pertanyaan? Belum ya? Belum. Ya, sekarang Ibu seperti janji Ibu tadi akan dibuat beberapa kelompok yang untuk mengerjakan LKPD. Nah, nanti ketika kalian ada yang tidak paham dengan penjelasan Ibu dan mungkin teman kalian paham, bisa nanti melakukan tugas sebaya. Nantinya nanti kelompok ini mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan di sini, dan setelah kalian selesai bisa dikumpulkan ke depan.
nanti di akhir akan ibu kasih kuis. Jadi kelompok yang kuisnya bersifat individu ya, jadi per individu ini nanti di total skornya, kalau misalnya skornya paling tinggi kelompok berapa, itu yang ibu akan berikan reward. Oke, untuk membentukkan kelompoknya mungkin hitung ya, mulai dari Nadia. 1, 2, 1, 2, 1. 2. Ya, untuk yang nomor 1 mungkin bisa di sini, kelompok 2 bisa nggak? Ayo diskusi. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, masing-masing kelompok kumpulkan ya. Oke, karena tadi sudah diskusi, sudah melakukan tutor dan lain-lain, sekarang ibu mau tes pemahaman kalian. Berhasil nggak kalian masih tutor ke teman-teman kalian kalau tadi ada yang nggak paham? Nah, silakan kerjakan quiz ini ya. Bawa HP semua kan ya? Oke, silakan di scan kemudian dikerjakan mungkin 10 menit ya, karena soalnya ini cuma 10 soal, jadi cepat aja. 10 menit cukup? Cukup, Bu. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Gimana pekerjaan kuisnya sudah? Sudah. Oke, sekarang kita hitung skor untuk yang menang ya. Untuk kelompok 1, Sarah berapa? 5.450. 5.450. Nadia? 4.160. 4.160. Hakim? 9.940. 9.940. Wah, tinggi ya. Untuk kelompok 2, Natalia? 9.800. 9.800. Widya? 9.160. 9.160. Istiqomah? 9.000. Wah, bisa sih ya. 9.000 berapa? 660. Terus sudah kelihatan ya siapa yang menang? Selamat untuk kelompok 2. Mendapatkan reward. Iya.
berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dicukupkan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.